kasih Tuhan. Terima kasih karena kami boleh memuji Tuhan dan menyembah Tuhan hari ini Tuhan. Hadirat-Mu sungguh indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai lidah bibir Cindy Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Supaya apa? Firman yang disampaikan oleh Cindy itu dapat merema dan jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur Tuhan, dan dapat bertumbuh Tuhan dalam hati kami, dan kami juga bisa menjadi pelaku firman setiap hari Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang begitu indah. Semoga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes. Mantap. Doa mau jos. Shalom, sono belum? Ini. Ini kan. Ya tapi di Quran. Shalom, Vincent, Victor, Steve, Grayson. Shalom. Halo. Halo. Oh iya, speakernya gantian. Pantesan. Speakernya belum disetel guys. Pantesan gak ada suaranya. Pakai suara iPad aja. Iya, pakai suara iPad aja. iPad aja nyalakan suara itu. Atas kiri. Atas kiri. Saya capek guys. Bukan. Di layar di tab. Atas kiri. Ini gini. Try. Kita. Stop mute toh. Di diskonnya kayak gini ya. Tiga diskon lebih. Wah, nggak masuk. Yes, mau sharing? Masuk. Sam? Iya, ini Daud? Apakah Anda sudah melakukan Valia dari ini? Oh, yes. Karena Anda mengemban Yohanes sebagai anak sangat Cukup kok, suaraku cukup lantang. Iya. Seperti orang selalu di bukit ya. Woi, mantap. Bentar ya. Iya. Oh iya, betul. Betul sekali.
Oke, halo semuanya. Itu situ Pak, mungkin sini Pak. Lihat tuh ya, lihat. Oh iya, Oh ya. halo semuanya. Lalu gendut sih. Ya ampun, aku sing masuk. Setengah-setengah biar kelihatan kurus. Oke, halo semuanya. Eh, yang asli mau sharing, tapi karena itu aku mau mikir kata-katanya, tapi wah nggak tahu aku. Jadi maafkan kalau nanti belibet. Nah, ini asli dari 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kita perjamuan kudus kan ya. Nah, itu aku dapat ayat. Ayatnya itu menurutku 2 minggu ini kayak kayak kena banget. 2 minggu yang lalu itu aku dapat ayat di Yohanes 14 ayat 15 sampai saya ingat karena nama saya juga. Terus angkanya gampang 14-15. Tapi kata-katanya luar biasa. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Titik. Simple kan. Nah, semenjak CG itu berarti kurang lebih bulan 6 lah ya. Bulan 6 itu aku ngerasa hidupku kayak up and down, tapi up and down dalam Tuhan pastinya. Nah, menurutku kayak mengikuti berita Tuhan walaupun sudah ada contohnya, tapi itu sulit banget, banyak banget kayak lika-likunya kayak gitu sampai akhirnya mungkin beberapa minggu yang lalu kayak aku mulai malas, mulai kayak udah nggak terlalu berapi-api kayak gitu. Nah, sampai akhirnya di perjamuan itu aku ketemu Yohanes 14 ayat 15 itu. Kalau kamu mengasihi aku, ikutilah segala perintahku. Tapi dalam hatiku aku bilang, iya aku jelas mengasihi Tuhan. Aku mengasihimu, sangat mengasihimu. Tapi mengikuti perintahmu itu bukan hal yang gampang kayak gitu. Apakah kalau aku nggak mengikuti perintahmu, terus aku nggak mengasihimu kayak gitulah. Terus aku cukup bergumul di hal itu dan besoknya tepat aku itu mimpi. Tapi mimpinya tuh aku nggak inget jelas, tapi aku cuma inget sepotong di mimpi itu aku mati. Tapi aku hidup lagi. Iya. Aku mati tapi aku hidup lagi. Terus besok tahu, kaget aku. Oh, aku mimpi kayak gini kan. Aku mimpi kayak gini terus aku masih pasti ada sesuatu hubungannya sama ayat yang kemarin karena baru selisih 1 hari, jadi aku masih keinget banget. Terus berselang, mungkin aku kepikiran cuma 1-2 hari sih. Terus berselang udah sampai minggu lalu aku datang ibadah yang jam 4. Terus yang aku ingat banget dari katanya Ko Philip itu bukan masalah berapa kali jatuh, tapi berapa kali kamu bangkit kayak gitu. Nah, walaupun pendeta pun bukan berarti dia nggak jatuh, up and down itu pasti ada, tapi kayak staccato katanya Ko Philip itu. Jadi kamu jatuh nggak apa-apa, tapi kamu harus cepat bangkit, terus kamu meninggalkan yang lama itu, bukan tetap berdiam di situ. Dari situ akhirnya aku kayak teka-teki, aku menyambungkan satu dan lain. Maksudnya Tuhan itu bukan aku menjadi manusia yang sempurna, bukti aku mengasihi dia bukan aku menjadi manusia sempurna yang mengikuti perintahnya dan tidak pernah salah, tapi gimana caranya hatiku selalu berusaha untuk mengikuti walaupun aku salah, tapi aku sadar bahwa itu salah dan aku mau bangkit lagi dan aku mau mengikuti perintahnya lagi. Itu bukti bahwa aku sayang Tuhan kayak gitu. Terus maksud dari mimpinya adalah menurutku Tuhan memberikan aku kesempatan kayak gitu kan. Kalau kita baptis air nggak mungkin dibaptis terus kan. Nah itu. Tapi menurutku Tuhan memberi mimpi itu sebagai kayak tanda ya aku kasih kamu kesempatan kayak kehidupan kedua gitu. Terus menurutku Tuhan itu kalau kan kata-kata yang paling sering itu Tuhan nggak akan memberikan masalah lebih besar lebih daripada. Nah itu bagus sekali. Nah betul, mantap. Nah tapi menurutku Tuhan itu sangat mengenal anak-anaknya. Jadi
Tuhan itu kayak tahu banget gitu loh, capability-nya Yohanes itu sampai seberapa. Jadi ketika aku jatuh, ketika Tuhan tahu, wah ini anak ini kalau tak lepas lagi, bablas sih. Makanya dikasih tanda sama Tuhan supaya aku bisa balik kayak gitu. Sama kayak misalnya kita sekolah, pelajaran paling benci kan biasanya matematika ya. Guru itu kan kalau misalnya kasih soal terus kita nggak bisa, ayo bisa. Kalau sampai guru itu kan pasti tahu capability muridnya kan. Kalau betulan anak ini nggak bisa, pasti dikasih kode. Ini loh, masa kayak gini nggak bisa. Ini loh tambah ini 2 kayak gitu. Pasti kayak dikasih kode-kode gitu kan. Nah, menurutku sama kayak Tuhan. Kayak Tuhan itu kasih ya kode supaya aku jangan belajar nyerah itu kan nih, jangan nyerah. Tuh, terus yang aku bersyukur adalah aku ngerasa semenjak ikut CG itu aku ngerasa kayak terberkati banget karena terberkati itu menurutku Tuhan pasti ngasih tanda, tapi itu bagaimana kita bisa peka dan bisa responnya. Nah, percuma kalau Tuhan kasih tanda terus ya wis kayak gitu. Kalau misal kita nggak sadar dan ya wis capek juga kan Tuhan yang mungkin ya. Nah, dan gimana cara supaya kita peka menurutku dengan pastinya doa, puji-pujian kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku bersyukur aku bisa ikut CG soalnya aku bisa menambah jadwal berdoaku setidaknya dalam seminggu. Kan iya kan, realistis saja. Kalau misalnya kita lagi males banget udah menjauh dari Tuhan, pasti kita nggak akan pernah doa. Mau makan aja pasti males doa. Paling kita hanya doa kalau di gereja. Ya kan, di gereja itu pun kalau rame-rame jadi ngumpet-ngumpet melek supaya nggak kelihatan kan ya. Itu kan ya kan. Cuma sekali kan. Nah, tapi dengan ikut CG kan orangnya kecil. Jadi kalau kita melek kelihatan misalnya. Betul. Iya, jadi terpaksa kita akan menutup mata, gitu kan? Menutup mata, tapi menurutku menutup mata walaupun kita nggak berdoa dan pikiran kosong, tapi menurutku di saat itu Tuhan bisa berbicara. Kayak gitu, dengan ikut CG, setidaknya menambah 1 kali jam doa, membuat kita menjadi lebih peka. Kayak gitu. Ya. Sudah, sekian. Ya, Ada mau lagi? Masih bisa satu lagi. Ada yang mau? Saya. Belum pasti. Iku lho wis buka. Tadi bagi 2 mau. selalu mau sharing. Ini udah semangat. Kita belum. Betul kata-kata Yohanes. Iya. Mau nambahin deh. Bilang nggak jelas. Ada 27. Cita benar. Nah, ya jadi yang ada. Habis camping. Feelingnya gimana? Iya, ya apa ya ceritanya? Vincent, aku boleh sedikit setelah CNG. Loh, ya. Apakah boleh saya sharing? Oh, Ada. Gak apa-apa, Ci. Janji dulu, sabar ya yang lain ngantri. Ya. iya, ya Jos. Ya memang. Sharing. Ya apa ya? Ya, jadi minggu lalu waktu kita jadi gabungan, kan aku nggak itu ya, nggak ikut soset gitu. Tapi kayak
pas aku kayak camping gitu, bukan camping ya camping sih, tapi kayak lebih ke itu karena disuruh sama kantorku kayak team building gitu lah, jadi kita camping. Nah terus habis itu kayak aku tuh anaknya bukan anak alam gitu loh, dan aku bukan jadi bukan anak kota, aku bukan anak alam dan bukan anak suka pemandangan suka teman gitu loh, yang bener-bener alam gitu loh, menyatu. Dan misalnya kita gimana pemandangan indah kan kayak ya oke seru, tapi ini kan enggak gitu loh, kayak terus becek, terus bener-bener welek modelanku pun ya kayak kayak gitu, kita harus pakai seragam gitu lah, seragam tentara gitu, terus habis itu kayak terus habis itu bawaannya harus jadi satu di tas, kayak malam waktu siap-siap itu mingguan kita masih sempat ketemu tuh, jadi ketemu sama Ci Agnes sama ini, bahkan ditanyain mau doain apa, doain besok aku camping. Soalnya ya mungkin sebagian orang kayak itu ya ternyata aku tuh berat pol gitu loh, aku nggak suka, apalagi kayak kita camping terus kayak tidur itu di tempat yang enak atau yang apa, ini tuh kayak di tenda dan bawaan kita tuh ya wis satu ransel gitu loh. Jadi malam itu waktu pulang dari gereja tuh tak coba ransel kayak aku tau kayak mau guling ke belakang. Ya ampun kok wabut ya Tuhan, besok ini kayak aku gak suka bawaannya wabut, terus aku memikul berat, aku tuh kayak lebih besar transfer daripada aku, kayak kok wabut ya, bahkan sebelum berangkat itu malam tuh aku kayak nangis gitu kayak Tuhan. Boleh mana? Nongol itu sih nangis nggak sadar kayak mau tidur kayak ya itu aku kayak kayak takut gitu loh, kayak Tuhan kayak kok berat ya, kayak aku gak suka kayak gini. Sungguhan hari pertama itu pas datang besoknya langsung hujan gitu loh, jadi tanah itu bukan tanah, justru lumpur dari satu. Awal mulai pas berangkat trekking, jadi kita dikasih map terus kayak mau mengarah kemana gitu, kita jalan terus habis ya itu awal mulai jijik tanah sampai akhirnya alah ya udah daripada jatuh ya wis lah ya tinggal ngobras akhirnya tangannya tuh nyentuh tanah, terus kita merosot lah nggak gitu jatuh ya, daripada jatuh luka atau kayak ya wis akhirnya mau duduk istirahat terus kayak nyari yang bersih, nggak ono yang bersih kayak ya wis tuh doa, jadi kayak buat kabeh celanane, terus habis itu kayak nggak enak gitu loh, terus habis itu tidur pun malam kayak di tenda ini keras belakangnya, terus kayak di kamar mandi pun kamar mandi itu ala kadare gitu, aku sampai kayak bayangno kayak kamar mandi di SPBU gitu, aku mandi itu kayak keramat di situ gitu, kayak mau nggak mau lah enggak ya kamu masuk mau glembes gitu ya itu kayak aku ngerasa yang aku pelajari justru malah kayak ya waktu aku mau tidur kan di tenda gitu kan, kayak ya Tuhan bersyukur Pol ya punya kasur ya kasur, jadi tidur kayak Tuhan bersyukur Pol buat kasur yang enak, terus habis itu bersyukur buat rumah yang nyaman, terus habis itu bersyukur buat mandi yang proper yang enak, yang ya pokoknya kayak yang kita punya sekarang, yang kita punya manusiawi, yang kita punya sekarang tuh kayak benar-benar bersyukur Pol gitu loh, kayak itu tuh hal kecil sih kadang kita nggak notice gitu kan, tapi tuh kayak di saat itu aku merasa kayak ngawur, saya kayak bersyukur Pol gitu loh, bayangin kayak ini aku 3 hari, nah ada mungkin orang di luar sana sih berhari-hari kayak gini nih apa gitu, bahkan ini di dalam tenda aku sih di profit makanan nih, misalnya ada sih nggak di profit makanan nih apa gitu, aku kayak ya menurut Tuhan bersyukur Pol gitu loh, kayak aku ya kayak sharing nyampe temanku juga kayak ya ampun ini nggak enak Pol sih tidur kayak kita kayak sadar iya ya sama-sama kayak bersyukur Pol kita tuh kayak punya rumah yang nyaman, terus habis itu pekerjaan yang baik gitu. Jadi aku sih merasa trip itu mengajarkanku untuk bersyukur akan hal kecil gitu loh, kayak selama ini kita mungkin harapan kita yang terlalu wow gitu, tapi kayak trip itu mengajarkan aku kayak ya bersyukur Pol gitu loh, kamu tidur di tempat yang enak, kamu bisa selimutan sing enak, itu kan aku pakai sleeping bag gitu loh aku di sana, jadi kayak bu bekasnya sopo sedok bau sih menurut bau dari sleeping bag bingung ya ampun lah ya, daripada nggak ada selimut nggak ada ya pakai sleeping bag sedok bau gitu, tapi ya wes lah kayak ya bersyukur Pol gitu loh, kayak tidur dan nyaman, jadi kayak mandi pun juga mandi itu ya bisa
keran itu kericik gitu. Jadi itu ada kamar mandi 5, 6 atau berapa. Jadi pertama banter, tapi harus ada kamar mandi buka satu lagi kericik gitu. Ya ampun, gitu loh. Sedangkan di luar tuh ngantri gitu loh, arek-arek kayak ya ampun Tuhan, pas aku sampai rumah, wih, air ngantri ya Tuhan. Kamu mana itu? Kritik yang penting nggak muat saya gini. Tapi ya itulah kayak mengajarkanku untuk bersyukur, kayak thank you Tuhan, kayak wis dikasih kekuatan juga sama Tuhan. Jadi pas Rebo pulang itu kayak ya jarum tak badan deh sebenarnya. Ya tadi Medan ini kayak gitu Medan ini naik turun lumpur kabeh. Terus kayak kehujanan, jadi kayak pakai jas hujan, naik turun gak enak polisi itu waktu di sana rasanya. Terus berpipis guys, pipis jadi kayak di hutan kayak berpipis kayak menahan suwe, gitu kayak buete rasanya pas jalan kayak tempat mandi. Karena tempat mandi ini. Gede katanya hutan. Udah masa aku pipis sembarangan. Ada larangan. Kamar mandi sih. Kayak batu petaan gitu. Jadi pas kamu naik itu ada orang di situ. Ya ampun. Ribut apa ya ampun, alam banget nih ya saya. Bala pipis itu kayak noleh ke atas gitu. Jadi ada arek-arek nunggu ya ampun. Nah itulah. Jadi kayak pas pulang tuh bersyukur pol kena kasur kayak ya ampun Tuhan, puji Tuhan enake kasur ini. Terus yang itu pas mandi tak nikmati setiap tetesan air mengalir. Suwe pol deh kayak beberapa hari itu kayak tak nikmati air mengalir. Air sawiung di bawah. Akhirnya kalau mandi air. Aku di gunung Penanggungan. Oh. Awas. Yo, ngelatih di sini. Bener. Yo bener. Iya tak jalan mbak sepatu sing pikirku halah ya wis jalanku jalannya tak pikir nggak seneng itu biasanya aku buat sepatu sing just elek gitu loh aku bener ucul pasti. Iya enggak ya tuh ditarik rapi ya. Untung nggak apa-apa ya tuh sampai akhirnya hari terakhir bertahan sepatunya puji Tuhan. Jadi itu saya nggak dapat kayak bersyukur, habis itu kayak every little things tuh kayak ya bersyukur Paul. Kopi nggak? Enggak ada. Tukang bakso? Tukang bakso dari. Orang tukang bakso dong kan? Kopi hitam ya. Mantap. Siapa tadi? Antrian? Oh, ada yang baru masuk kok. Halo kawan. Halo Evelyn. Halo kok. Halo Jo, halo guys. Halo guys. Tentang Halo Koyo. Pak Gem. Halo. Taps. Dari siapa ya mau antrian nih? Vincent ya? Aku. Silakan. Halo semuanya. Ya ampun aku kangen Ciki. Aku Kita kayak ngontrak ya di sini ya. Hai, jadi Silakan. aku mau sharing soal jadi minggu kemarin ini aku kan ke hari Minggu ke gereja itu ke GMS Jakarta Barat. Terus aku nggak expect apa-apa sih sebenarnya ke sana. Cuman yang bawain firman itu istri siapa namanya? Gembala di sana itu. Puji. Ya, itu. Terus dia bawain topik sing nggak tahu, aku rasa kayak jarang banget
diomongin gitu loh. Ini kayak topik 2021 2020 gitu loh. Dia bawain tentang burnout. Terus ya singkat cerita, dia jelasin lumayan banyak di sana. Terus itu pas aku gereja sendirian juga, soalnya teman-temanku kan satu pulang Surabaya, satu pergi ke Balikpapan nggak salah. Palembang, sorry. Jadi aku gereja dewean, wis kayak enak, mesti bisa fokus banget gitu loh. Terus terakhir-terakhir itu pas mau selesai, mereka bawain lagu tenang. Jadi ya wis bisa bayangin lah intinya di momen-momen di mana masa-masa kayak intinya di Jakarta ini selama ini kan ya to be honest it hasn't been very easy gitu loh. Terus ditambah lagi barusan Lazada kan juga 11-11, habis itu sekarang lanjut lagi 12-12. Terus dengan semua yang aku juga ngurusi di rumah juga, intinya aku di titik dimana aku merasa kayak capek banget gitu loh. Sampai titik dimana kayak aku mau mikir aja kayak nggak bisa, kayak isi pikiran tuh mumet banget gitu loh. Nah, intinya beberapa hari ini, kayak beberapa hari terakhir ini, kan kalau dulu kan aku sama Catherine background-nya kan kayak kita sama-sama melayani di bidang musik kan. Dulu pas di gereja sebelah itu kita sama-sama melayani di bidang musik. Terus kayak ya kita ngelakuin kayak worship bareng itu bisa dibilang ya lumayan sering, hampir setiap minggu gitu loh. Soalnya kan juga kita pelayanan juga. Entah itu di latihan atau di mana, jadi sering gitu. Nah, semenjak kayak pandemi lah, terus kayak intinya 1-2 tahun ini seakan-akan kayak yang dulu fokusnya melayani Tuhan terus setiap minggu kan, zamannya kayak ya sekolah, kuliah, fokusnya ya melayani Tuhan di youth lah di mana gitu. Semenjak punya kesibukan yang lebih besar gitu, waktu buat worship itu berkurang gitu loh. Nah, 1-2 hari terakhir ini nggak tahu ya pacarannya, tiba-tiba kita kayak ya akhirnya mulai buat worship lagi secara online. Ya bisa bayangin lah, kayak telepon tapi kayak berusaha worship bareng. Aku cuman punya, kelihatan nggak ya? Aku cuman punya gitar kecil sing dipinjemin Mbak Catherine ini. Cuman kayak ya siapa cara lagi worship aja gitu loh. Dan itu ya memang nggak bisa dipikir no ya. Kayak kita nggak bisa mikir no. Cuman waktu kita kayak worship, waktu kita benar-benar bersama Mbak Tuhan itu kayak ada pengharapan lah, bisa dibilang kayak gitu. Kayak ada sesuatu yang kayak akhirnya aku bisa merasa kayak ya harusnya it's gonna be okay gitu loh. Harusnya it's gonna be okay. Kenapa aku bilang harusnya? Soalnya kadang-kadang pun kita nggak expect, kita nggak ngalamin sesuatu hal sing kayak akhirnya langsung habis kita nyembah langsung kayak langsung ditolong Tuhan atau langsung apa gitu. Habis kita nyembah langsung kayak masalahnya selesai, atau kayak kita langsung tiba-tiba ngerasa damai. Itu nggak juga gitu loh. Dan aku dapat jawabanku itu di lagu Hillsong yang judulnya Another in the Fire, punya Hillsong. Nah, di liriknya itu intinya kalau kalian lihat yang di YouTube, Bagus Paul, ada sing bagian dia itu ngomong, meskipun Tuhan nggak bantu aku pun, aku nggak akan berhenti buat nyembah Tuhan. Meskipun Tuhan nggak bantu aku pun sekarang, aku nggak akan beralih ke Tuhan sing lain. Ini ada momen di mana kata-kata itu dilontarkan di worship live itu gitu loh. Terus dari sana itu aku dapat perspektif baru yang inti ngomong kayak
sebenarnya ya memang jalani kita nggak akan gampang gitu loh. Dan meskipun kita tetap lagi ada di dalam masalah, atau meskipun kita tetap lagi nggak oke, atau meskipun kita ya masalah belum selesai atau kita masih belum beres, Tuhan tuh nggak pernah berhenti buka tangannya buat kita gitu loh. In case kita mau balik, atau in case kita mau kayak mulai, Tuhan aku mau mulai lagi, kayak aku mau mulai rutin lagi deket sama kamu gitu loh. Kayak Tuhan nggak pernah nutup tangannya buat hal itu gitu. Dan itu menurutku satu hal yang apa ya nunjukin kalau ya sebesar ini kasih Tuhan buat kita gitu loh. Jadi ya dari sana aku dapetnya satu, kasih Tuhan tuh nggak pernah habis buat kita. Dua, meskipun kondisi kita nggak oke, meskipun kita lagi ngalamin masalah, meskipun kita sudah kayak nggak tahu berlutut, berpuasa apa, dan kita masih dalam masalah, itu pun masih nggak apa-apa sebenarnya. Soalnya ya kita tahu ada Tuhan sing mastino dia punya rencana sing lebih bagus buat kita ke depannya gitu. Dah. Terima kasih semuanya. Steve jadi. Oh, Ya, aku nambah. ya. Ayo ya. Sorry ya. Yuk, Steve. Ya, oke. Shalom guys, halo semuanya. Jadi hari ini aku mau sharing tentang bersyukur ya, atas kebaikan Tuhan. Jadi minggu kemarin ini aku ke gereja GMS Cempaka Pusat sih. Pembicaranya yaitu Pak Leonardo Sijamsuri. Terus tema khotbahnya ini tentang Thank you Jesus, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu itu di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, yang aku dapat dari khotbahnya Pak Leonardo ini, kita sebagai manusia ini kadang susah sih untuk bersyukur di saat kondisi kita ini sulit atau menghadapi pergumulan atau masalah kita, seperti masalah dalam pekerjaan, keluarga, terus dalam hubungan percintaan, hubungan rumah tangga, terus sakit penyakit. Kadang kita ini mulai menyendiri, mulai down, dan akhirnya kita mulai jauh dari Tuhan. Terus ketika kita hidupnya bahagia, penuh kelimpahan, kita ini sangat mudah untuk bersyukur. Nah, jadi apapun kondisinya, mau kondisi sulit apapun, ya tetap andalno Tuhan gitu. Mau senang ataupun sulit, ya tetap bersyukur, tetap thanks Jesus gitu. Terus jangan fokus pada masalah kita gitu. Karena itu akan bikin kita itu jadi stres dan nggak nyaman. Jadi fokuslah sama Tuhan, ya memuji dan menyembah Tuhan, terus baca firman Tuhan, terus ya miliki sikap hati yang baik, terus miliki sikap kerendahan hati juga, dan nggak sombong. Karena akar dari kesombongan itu ya susah untuk bersyukur gitu. Terus ketika kita lamar kerja di perusahaan, biasanya kan kita dikasih waktu 3 bulan pencobaan. Ya, alasannya kan agar perusahaan itu tahu gitu loh sikap hatinya kita kayak gimana itu. Terus bisa tahu sifatnya kayak gimana. Ketika kita mulai kerja di perusahaan, ya kita memiliki sikap hati yang baik. Ya nggak hanya skill dan pengalaman kerjanya kita aja, tapi dari sikap hatinya kita gitu. Kayak adikku juga gitu. Dia mulai kerja, kasih waktu 3 bulan pencobaan, mulai kerja di bulan April kemarin adikku. Terus ya aku sangat bersyukur sih, aku dan keluarga aku ini dipelihara sama Tuhan, bisnis tetap lancar dan tetap jalan. Padahal kan dulu pas pandemi banyak orang yang di PHK, terus ada yang usaha yang nggak boleh buka, perekonomian sulit. Nah, aku dan keluarga aku pas pandemi masih ya ada pemeliharaan Tuhan, toko masih boleh buka ya, meskipun kena dampak penjualan yang menurun ya, aku tetap bersyukur ya, tetap thank you Jesus gitu. Terus mamaku juga habis operasi, ada tumor di badannya. Terus sebelum mamaku operasi diadakan kayak persekutuan doa ya, dan puji Tuhan operasi mamaku berjalan dengan baik dan lancar. Terus udah jalani kemoterapi, terus mamaku juga udah sembuh. Terus biaya operasinya juga sudah ditanggung sama BPJS, karena biayanya ya pasti mahal.
Ya itu semua karena campur tangan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan nggak pernah diam. Pertolongan Tuhan itu selalu ada karena bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Yes, itu aja sih sharing dariku. Thank you. Bersyukur nek aku gini biasa nih. Nek misalnya hari buruk ya. Tanda ono hariku hari merah di kalendermu. Tapi ingat-ingatan, kemarin-kemarin tuh masuk merah kabeh kan enggak. Pasti di antara 30 hari itu sih merah cuma 1-2 gitu kan, bad day bukan bad life. Itu sih. Langsung Ibu? Ya. Enggak apa-apa, Dek. Enggak apa-apa, Dek. Tenang. Aduh. On cam sudah. Aduh. Yuk, kita doa sih ya, doa lagi. Tuhan, terima kasih Bapak, kumpulkan kami hari ini untuk JG ya Bapak. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman visi hatimu ya Bapak. Biarlah rema ini taruh di dalam hati kami ya Bapak. Taruh hamba-Mu di balik salibnya Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Sebenarnya tadi sampai sampai Vincent sih. Wis Vincent sampai intinya. Ya apa? Ya, itu dulu why is God silent? Kenapa Tuhan kok diam? Pernahkah kita merasakan kayak, duh Tuhan ini kok diem ya, aku tuh pengen ini loh Tuhan, aku nih capek di posisi aku naik turun. Mungkin kita selama ini merasakan naik turun, terus kayak kita udah di posisi ujung, terus kita nggak tahu kita mau apa gitu loh. Tapi tenang aja, di balik itu ada Tuhan sih. Yuk kita baca sih di Mazmur 28 ayat 1-5. Ayo Jos, baca Jos. Ayo baca Jos. Mazmur 28 ayat 1-5. Ayat 1-5. Sebab jika engkau tetap aku menjadi sama, aku menjadi seperti orang yang turun ke jalan yang kubur. Mengarahkan luas suara perkembanganku, lalu juga aku berteriak kepada tentang Allah dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku sama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Dan jadilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Dan jadilah mereka setimpal dengan perbuatan mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Dia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangun mereka lagi. Dari sini kita lihat ya, kayak Daud itu merasa kayak udah jatuh tertimpa tangga, sudah di ujung, wis dia bingung tuh. Tapi dia itu doa, Tuhan kayak benar-benar, Tuhan aku harus apa? Tapi dengan kita ngeliat kayak dari ayat 1 ya, maksudnya dia tuh udah kayak di ujung, terus dia benar-benar kayak, Tuhan apa sih, aku harus apa? Mungkin di saat itu kita merasa pernah ya, di saat posisi kita mau udah ada masalah, terus begitu keadaan sekitar kita nggak mendukung kita merasa kayak, aku harus apa? Kadang ya itu membuat orang jadi depresi. Nah, tapi apa ya, meskipun apa yang kita alami itu jangan membuat kita jauh dari Tuhan, tetap cari Tuhan, maksudnya tetap taruh kehendak, maksudnya jangan putus asa, kamu tetap harus berdoa terus. Apapun yang kamu alami itu ada Tuhan gitu loh. Jangan kamu merasakan memanjakan apa yang misalnya kayak ya secara manusia pasti, Tuhan ini loh mencekno loh, aku nih kayak gini kok Tuhan dimai, kok Tuhan nggak peduli, mungkin kita dicemoohkan sekitar kita, terus kayak nggak ada yang ngasih kita. Itu percaya, maksudnya Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu nggak peduli, Tuhan itu mengasihi kita sekali gitu loh. Tugas kita kita hanya harus mau percaya dan berharap dan serahkan diri kita pada Tuhan. Dan tetap cari Tuhan, itu sih intinya. Dan apapun musim kehidupan kita, maksud kita mau susah, mau senang, tetap cari Tuhan. Maksudnya jangan sampai kamu senang toh, kamu benar-benar, oh iya Tuhan, thank you, benar kayak kata Vincent, maksudnya kayak orang Steve nggak salah. Kamu senang baru kita nyembah Tuhan, tapi namanya Yesus
kayak kamu susah tok terus nek seneng kamu lupa ambek Tuhan. Terus meskipun ya hidup kita tuh nggak melulu soal jawaban doa sih. Ya mungkin kita pengen, oh aku pengen doa kayak gini, tapi kadang kalau doa yang kamu inginkan nggak Tuhan genapi, apa isi hatimu? Maksudnya respon hatimu itu seperti apa? Karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Dan waktu Tuhan itu pasti indah lah pada waktunya. Kita cuma punya pilihan, kita mau nunggu jawaban itu atau kita kecewa. Tapi kalau kita memilih untuk kecewa, itu pasti ujungnya akan menjadi kepahitan atau menjadi negatif. Kamu akan jauh dari Tuhan, malah hidupmu malah berantakan. Dan tetap intinya beriman kayak Daud sih. Seperti kayak misalnya yang ayat 2. Daud berkata kayak, Daud mengangkat tangan ke arah tempat yang maha kudus. Itu intinya kayak, kamu tuh tetap doa. Maksudnya cari Tuhan, meskipun Tuhan tuh kayak serasa diam, tapi tetap cari doa. Maksudnya sampai kata Eko Philip sampai benar-benar Tuhan itu merasa sakno mbek kamu gitu loh. Kamu tetap doa terus. Doa itu juga enggak kayak kamu kayak sulap, oh tiba-tiba harus ada. Gitu intinya doa itu harus ada bayar harga. Bayar harganya apa? Kita nunggu dan kita harus benar-benar serahkan hati kita, benar-benar percaya mbek Tuhan. Kayak barusan sih yang tak alami ya, kira-kira ini tiba-tiba itu mantanku itu aku nggak tahu, tiba-tiba aku tuh sudah lost contact, aku tuh wis ngampuni, aku orang yang sudah ngampuni ya sudah gitu, tiba-tiba ada orang kapan hari nagih utang di aku, lah aku kan nggak tahu tuh, ternyata dia itu kayak dari temanku sih aku kasih tahu kalau dia itu kayak mengumbar omongan kalau aku ini istrinya aku ini lagi hamil, terus katanya uang dibawa aku, kan aku nggak ngerti apa-apa loh, orang ini halus ya, aku sing dulu, aku tak labrak deh. Mamane pun tak labrak, aku sing dulu. Tapi kalau aku sing sekarang, aku main kayak Tuhan, aku harus apa gitu loh. Maksudnya kayak aku diem aja, aku kayak Tuhan tuh suruh aku diem gitu loh, silent no. Itu sebenarnya mangkel. Itu sempet itu sampai saat itu terus tak bloki kabeh. Terus mari tak blok, terus ya aku wis lah. Cuma mamane belum tak blok. Tapi tiba-tiba mamane itu ngechat aku. Telepon aku, tanya gini, ini Gilwa ini enggak? Gilwa lagi sakit ya? Aku kan kaget, loh, iku anakmu kok tanya aku? Aku gini toh. Terus begitu ya wes, loh aku tak jawab, aku tidak berhubungan dengan ini ya, bilang gitu. Terus begitu ya wes toh, tak reken. Besok 2 hari apa 3 hari kemudian, itu orang lain lagi di IG, DM aku, ngomong, sorry ya, aku tanya ini bener tak, aku ini sakit lagi di Bandung. Soalnya aku tanya Cece karena dia ngomong nek Cece ini lagi pacarnya dia. Aku nih ya Tuhan iki ono opo maneh aku gini. Terus kudu kayak gemes toh, kudu wis pengin tak chat aja mama, cuma pikir-pikir, ya aku melok ngechat. Orang sing kayak gitu pasti dia akan lebih senang kalau kita merespon kan. Nah, aku sampai Tuhan, aku ini harus apa ya? Rasanya kayak di otak aku ki panas, cuma kayak Tuhan tuh kayak demo gitu loh. Demo, kamu gak usah berbuat apa ya dari situ. Terus ya itu TVL juga bilang doa, tutup bungkus keluargamu, tutup bungkus rumahmu, maksudnya cover keluargamu. Aku sampai Tuhan ini apa ya, aku gitu aku sempat down sih, aku sempat cerita sama Chelsea itu sampai benar-benar seminggu tuh rasanya hatiku tuh, duh Tuhan ini apa sih, aku kan juga takut toh, mama aku sempat ngomong nih hati-hati loh nih, kamu naik kemana-mana diukiti, mbokku tambah ngomong kayak gitu. Duh, Tuhan ini apa? Aku kan takut tuh. Aku ki orangnya jujur takutan, apalagi nek ambek orang gitu loh. Apalagi ambek ya orang sudah terobsesi kayak gini kan pasti sodok miring kan otaknya. Iya. Sodok miring kan. Ya aku sampai kayak bener-bener kayak dari itu seminggu kayak Tuhan aku harus apa? Maksudnya ya dari situ kayak bener sih jawaban kita kayak kalau nek secara manusia kita pasti secara pikiran kita harus cari jalan dewi, aku harus apa sih gitu. Tapi nek secara kayak kita benar-benar kita tahu Tuhan di hati kita itu kayak tunggu sampai saat itu minggu itu aku doa Tuhan, aku nggak tahu Tuhan hidupku di tanganmu, maksudnya ya itu terus biarlah Tuhan itu berjalan selalu bawa aku di dalam jalanmu gitu. Kalau Tuhan nggak berserta aku tuh nggak bisa apa-apa gitu. Terus akhirnya dari situ aku merasa tenang, aman, terus ya dari situ kita pasti apa ya? Nah, kita ada masalah kayak gitu pasti kita kayak Tuhan itu kasih ketenangan, maksudnya ada masalah tuh Tuhan kasih jawaban sendiri gitu loh, maksudnya pasti ada ketenangan meskipun yo kita nggak ngerti sih apa yang dia lakukan setelah itu, aku ya nggak ngerti, cuma aku gini loh, Tuhan sih bekerja untuk
untuk itu aku lakukan tugasku tok gitu loh. Nah, terus ya tepak kok. Dan aku nih bingung toh, aku mau mbak khotbah apa ya tepak. Aku malah denger no kok bisa tepak aku pilih bilang kasih. Terus kayak sing hari Minggu nih komeksi bilang apa namanya relakan. Aku sampai Tuhan aku terus rela loh. Aku terus rela loh. Tak rela no aku mengampuni tapi kok sih kayak gitu. Cuma kau ya wis lah wis tak ampuni pelan-pelan. Ya itu terus bener sih kayak apa ya jangan kamu masuk ke dalam larut ke dalam sing masalahmu gitu loh. Intinya terlalu taruh Tuhan, kita jangan marah. Maksudnya meskipun kayak gitu kamu marah, Tuhan kok gini sih, aku pelayanan loh, aku gini loh, gini. Pasti secara manusia kan kayak gitu. Tapi nek dari sisiku karena aku tahu Tuhan itu bela aku, Tuhan itu selalu gandeng aku nggak marah kok. Aku cuma kayak Tuhan apapun sing aku jalani ini, aku harus bayar harga karena aku melayani. Mungkin memang ya mungkin semua orang tahu ya melayani itu nggak segampang itu. Mungkin orang lihat enak ya kamu melayani ketemu PLW ini nggak segampang itu. Cobaannya juga besar aku gini. Setiap kayak ada apa ya pasti kayak Tuhan nanti ada apa lagi. Cuma kayak dari situ kita bisa ngelihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita gitu loh. Terus kayak ya mungkin kita pasti juga sempat yang kita nggak dianggap, kita diremehkan orang, kita diabaikan, pasti kita merasakan kayak gitu. Tapi ingatlah hidup kita itu di tangan Tuhan, meskipun kayak rasanya kamu itu sendiri apa itu enggak loh. Tuhan itu selalu pegang tangan kita, tapi dia tuh nggak kelihatan gitu loh. Tapi ya meskipun jalan kita berkelok-kelok, tapi tenang aja, Tuhan itu selalu bawa kita ke tempat yang lebih baik gitu loh. Dan dari sini ada 3 poin. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan pada saat kayak Tuhan itu kok diem sih? Terus berharap dan pegang janjinya. Ya, kita tetap harus teruslah berdoa, syukuri apapun yang terjadi di hidupmu, mau itu susah, mau senang tuh syukuri ya. Syukuri apa ya, nek aku orangnya kayak ya Tuhan terima kasih, mungkin kadang kita pasti ada menggerutu, cuma abis saya menggerutu Tuhan thank you, kadang kayak kita kan kesel loh secara manusia, cuma oh iya Tuhan thank you apa pasti tetap intinya syukuri segala sesuatu dan pegang janjinya. Kalau di depan itu pasti ada kasih, ada sukacita. Dan yang kedua jaga hati, respon hatimu, kamu mau kecewa atau kamu mau seneng, tapi intinya jaga hatimu untuk jangan iblis itu masuk ke dalam hatimu gitu loh. Dan ketiga, lakukan saja kehendak Tuhan. Meskipun misalnya kayak kamu ke depan, kamu rasanya gelap, kamu nggak tahu harus apa, pegang janji Tuhan yang saat ini Tuhan itu sudah taruh. Misalnya kayak kamu mau sekarang kamu lakukan aja apa yang kamu lakukan saat ini. Nanti pasti ujungnya itu ada yang terbaik buat apa ya, hidup kita, buat keluarga kita gitu loh. Meski memang susah sih, mungkin ya gemes, cuma ya tenang aja, Tuhan itu selalu kok gandeng hidup kita. Terus ya itu belajar melayani di saat apapun. Kamu susah terus kamu kayak aku nggak mau pelayanan, enggak, justru malah kamu nggak pelayanan itu malah membuat hatimu tuh semakin kering. Itu nek menurutku ya, karena dengan kita pelayanan itu kita akan terus diisi. Pilihlah kebenaran sekalipun itu berada yang tidak di tempat yang kita di depan itu gelap banget gitu loh. Pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan itu pasti. Jangan lepaskan Tuhan, yang penting respon hati kita, jaga hatimu, apapun yang terjadi, rencana Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Thank you. Hah? Enggak dah. Gantian. Ini tebel banget gak sih? Maksudnya kadang itu pernah nggak ya kita tuh berdoa gitu ya, tapi kok setan kan Tuhan ini kok gak dijawab gitu tuh, pasti semua kita tuh pasti pernah gitu loh. Misalkan kayak apapun lah, pernah kayak kita tuh merasa kok wis doa, wis bertahun-tahun tapi kok nggak ada jawaban belas ya dari Tuhan, malah tambah kok situasi ini nggak mendukung gitu loh. Dan firman malam hari ini tuh kayak menguatkan banget, belajar tentang apa dari Daud ya Ci ya, dari Daud. Dan sing bener-bener mereman ya aku tuh sing ayat kedua,
dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong sih. Jadi di sini tuh Daud itu tetap minta ambil Tuhan, tetap berdoa, benar-benar berseru. Malah dikatakan yang pertama tuh aku berseru, aku berteriak kayak gitu loh, benar-benar Daud ini minta tolong. Jadi aku di sini bilang bukan berarti kita ini nggak boleh minta ambil Tuhan, boleh gitu loh. Kayak Daud ini dia berseru dalam kesesakan, dia berseru, dia berteriak gitu loh. Tapi sing luar biasa dari sikap hati Daud ini yang selanjutnya. Dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Jadi pada saat dia berseru, Daud ini mengadahkan tangannya dia ke arah tempatmu yang maha kudus. Jadi intinya fokusnya Daud itu dia berteriak segala dari apa, tapi dia itu tetap mengadahkan tangannya dia ke tempat maha Tuhan yang kudus. Jadi benar-benar Daud ini fokusnya ke Tuhan gitu loh. Bukan karena dalam kesesakan wes aku berteriak wes pokoknya Tuhan tolongan kayak gitu loh. Tapi wes gitu lupa. Nah, Daud ini benar-benar ini loh, mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang kudus. Jadi benar-benar punya sikap hati pada saat kita tuh minta boleh, tapi jangan sampai kita tuh lupa. Kita harus punya vaksinasi hati dulu apa. Kita tuh harus tahu pada saat kita tuh berdoa, Tuhan itu enggak harus langsung untuk menjawab instan doa kita gitu loh. Tapi sing Tuhan mau adalah kita tuh tetap mengandahkan tangan kita ke tempat maha kudusnya Tuhan gitu loh. Bukan berarti kita cuma minta ambil Tuhan gitu dan kita merasa bahwa kok nggak ada jawaban doa ya, kok nggak ada jawaban doa ya. Nah itu perlu kita tuh apa? Kita punya tanah hati sing apa ya, kayak fondasi benar-benar kehidupan kita itu berada di tanah hati yang subur gitu loh. Kita bangun rumah kita, fondasi kita di dalam Tuhan tuh harus kuat. Dimana kita harus bangun itu bukan di tanah ya, bukan yang tempat pasir gitu ya, tapi yang berbatu-batu. Sehingga pada saat ada masalah, ada apapun, kita tahu bahwa rumah kita ini kuat, ada Tuhan gitu loh. Seringkali kita merasa oh ya Tuhan tuh nggak jawab doa aku. Kok jangan sharing, oh ya aku puji Tuhan aku dilepaskan dari masalah. Baru doa hari ini, besok selesai, haleluya kayak gitu. Kita kan kok cepet yo. Aku guys doa berapa tahun kok aku gak dijawab gitu loh. Karena kita tuh nggak bisa ngomong gitu ya, Tuhan itu kayak kita tuh ngerti dulu bahwa itu adalah kedaulatan Tuhan. Siapa kita kalau kita tuh hanya menuntut Tuhan, kok Tuhan gitu sih, aku terus melayani loh tapi kok aku doa bertahun-tahun kok nggak selesai masalahku, kok nggak dijawab-jawab gitu loh. Ingat bahwa Tuhan tuh punya hak prerogatif dalam kehidupan kita. Jadi intinya itu Tuhan punya kedaulatan penuh atas hidup kita. Mungkin Tuhan nggak kasih kita sekarang karena kita ini masih belum siap. Karena kita ini masih belum ready. Tuhan pengen kita siapkan hati kita dulu, baru kita menerima jawaban doa kita gitu ya. Apalagi tahun ini kita berusaha untuk bersyukur, ya toh, mensyukuri atas segala mimpi dan penglihatan yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Kalau kelihatannya yang sudah Tuhan kasih, pasti ada mimpi dan penglihatan yang mungkin Tuhan belum kasih dalam kehidupan kita. Tuhan mau apa bulan ini? Bersyukur. Aku sangat terberkati juga minggu kemarin aku tuh pelayanan di selatan dan puji Tuhan, kok ya tepat ya sing firman itu kok Adrian gitu loh kan ya, kayak nostalgia ya dulu kan TL kita juga. Dan aku sangat terberkati Paul. Dia itu bilang gitu juga. Jadi kita mensyukuri, bulannya tentang mensyukuri, bukan hanya mensyukuri dengan apa sih yang sudah kita dapat tahun ini, tapi kita juga mensyukuri atas segala kegagalan kita, atas segala kelemahan kita, atas segala apa ya, banyak waktu itu kok Adrian bahas gitu loh. Dan dalam keterbatasan ini kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja gitu loh. Jadi kita tuh harus tetap bersyukur ya walaupun keadaan gak enak. Puji Tuhan ya, apa ya, secara manusia gak masuk akal, kamu loh kondisi gak enak kok tapi kamu bersyukur gitu loh. Tapi percaya bahwa di setiap keadaan kita tuh ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Dan waktu kok Adrian hampir selesai khotbah, dia tuh sempat nyetel sharing dari anak CG-nya dia gitu ya. Dan ini sampai aku nangis sih ngeliat itu, ada 2 video karena aku ikut 2 ibadah toh. Video pertama itu jadi ada anak CGD itu punya penyakit bawaan cerebral palsy apa sih ya, jadi sing kayak gerak-gerak tahu ya. Lu kan pelayanan dah. Oh, kok Adrian ya itu terberkati Soro enggak aku sampai nangis baca aku ngelihat itu. Jadi cerita dia itu dari lahir, dari bayi itu sudah punya kelainan itu, jadi kayak gerak gitu loh. Intinya dia itu merasa Tuhan nggak adil, semakin dia dewasa kok aku kayak gini, aku beda kayak gitu loh. Terus one day dia itu dapat ayat gitu, intinya ayat itu loh, Tuhan penyakit ini kok ada dari bayi dikasih penyakit ini, aku tuh lupa deh ayat mana, tapi tahu nggak ya kalian penyakit ini akan membawa kemuliaan Tuhan gitu loh, bukan kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kayak mengutuki atau apa, tapi ini akan membawa kemuliaan Tuhan. Nah, di titik itulah pada saat diterima firman itu dipegang BDE,
Dan dia pegang gitu loh. Nggak tahu berapa lama akhirnya dia join DCG ini, dia join DCG, dia mengenal bahwa oh Tuhan itu sangat mengasihi dia. Dan ada ayat ini juga menegur aku yang kita akan dipakai apa kita ini bentar ya. Akan dipakai tuh apa untuk mengerjakan pekerjaan baik dulu karena kita buatan Allah gitu ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi percaya, aku pas datang di situ dia itu benar-benar sing dari keterbatasan dia ngomong tuh sodok kayak pelot gitu loh, kayak sakno lah. Tapi dia itu luar biasa di dalam Tuhan, benar-benar ikut. Sampai aku merasa kita nih yang sehat kok. Kadang itu kita mau melayani kita tuh gak mau. Kadang kita tuh mau masuk melakukan kehendak Tuhan kok kita nggak mau kayak gitu loh. Di saat dengan keterbatasan mereka seperti itu, ya mereka pasti doa atau minta kesembuhan. Dikasih nggak? Belum. Tapi apa sih dia syukur itu pada saat keterbatasan dia itu, dia menangkap sing namanya apa sih jadi kesenangannya hati Tuhan, apa sih jadi kehendak Tuhan gitu loh. Pasti dapat ayat ini dia percaya bahwa aku ini buatan Tuhan, aku ini spesial gitu loh, dan ada pekerjaan yang baik yang akan ditaruh buat setiap kita, buat dia juga gitu loh. Dan ya memang masuk, dan Tuhan pengen kita tuh hidup di dalamnya. Kayak tadi YS juga dapat ayat gitu ya, untuk melakukan kehendak ya YS ya, melakukan perintah Tuhan. Ya Tuhan mau untuk kita tuh masuk ke situ gitu loh. Terus video yang kedua tuh juga itu koko guys. Aku tadi lagi apa oh yo kok gak kayak gak ada apa-apa gitu loh. Koko bener-bener kayak ya dengan kayak layaknya kita semua normal gitu loh. Tapi pada saat dia ngomong kayak oh ternyata dia itu tuli. Dia tuh dari kecil ada kayak masalah di pendengaran, tapi bukan tuli 100%. Dia hanya butuh alat pendengaran gitu ya. Jadi dari kecil itu dia itu dari bayi butuh alat pendengaran itu cukup besar gitu loh. Dia malu, dia dibully sama teman-temannya gitu loh. Dan di tes IQ pun IQ-nya dia tuh di bawah rata-rata. Dan semua bilang ini harus masuk SLB gitu loh. Tapi dia kayak merasa orang tua kayak aku nggak mau, dia yang malu karena memang sosok biasa ya koko kayak selayaknya koko kayak kita lihat itu loh ya oke. Tapi ternyata dia punya keterbatasan itu sehingga cara dia ngomong pun juga agak nggak jelas. Biasanya kan kita tahu ya kalau ada yang apa namanya tuna rungu itu memang agak susah untuk bicara gitu ya. Tapi dia cara bicaranya ya sih oke, tapi memang agak kelihatan kayak agak gimana gitu loh. Nah dia itu ya gitu, dibully, dia nggak diterima di mana-mana, dia sekolah biasa, karena dia akhirnya mengejar itu, dia kayak nggak terima kalau aku belajar, aku nggak mau di sekolah sing khusus gitu loh ya toh. Terus dia belajar akhirnya tetap wah kasih nggak suka ambil DE, dan dia nggak pede untuk public speaking, dia nggak pede untuk ngomong karena ya itu dia agak pelat jadinya, terus jadi kayak nggak jelas gitu loh ngomongnya. Terus one day ya dia tahu, dia mengenal bahwa Tuhan itu mengasihi dia dan dapat ayat ini gitu loh, karena kamu tuh buatan Allah, diciptakan maksudnya menurut serupa dengan gambar Tuhan, dan ada pekerjaan baik yang akan apa ya menantimu gitu loh, dan Tuhan mau kita tuh hidup di dalamnya. Dia nangkep itu dan dia tahu bahwa hidupnya dia itu berharga di mata Tuhan gitu loh. Dia hidupnya berharga di mata Tuhan. Akhirnya kok ya itu loh ya toh. Memang kata-kata di saat kita buat modal itu mau. Gak perlu ada kemampuan apapun, Tuhan tuh kasih gitu loh. Hari ini cuma yes Tuhan aku mau. Kok ya tiba-tiba dia itu dikasih Tuhan itu percaya diri Paul untuk ngomong, untuk bersaksi, dan banyak orang yang terberkati, dan sampai sekarang dia akhirnya jadi CGL. Kayak aku merinding, dan waktu lihat kan ada slideshow nih, dia itu ngomong di banyak orang kayak Tuhan aku sekarang merinding kayak Tuhan siapalah kita gitu loh. Kadang kita nih kok menuntut Tuhan, mungkin doa kita ini terlalu kayak Tuhan, kok gak dijawab gini-gini. Kamu lihat kan orang-orang sing kayak gitu. Mereka mandang fisiknya mereka enggak, tapi dia terus tertuju kepada kemahakuasaan Tuhan. Fokus ambil Tuhan, bukan masalah gitu ya. Yaitu sing ada damai sejahtera, ada tiba-tiba urapan Tuhan yang mengalir dalam kehidupannya kita gitu. Dan aku percaya setiap kita walaupun saat ini doa kita belum dijawab, kita merasa Tuhan itu diam. Percaya bahwa Tuhan itu terus bekerja dalam kehidupan kita ya. Ojo pernah curiga. Dosa pertama itu apa Lim? Curiga ya Lim ya. Filipin curiga. Jadi ojo sampai kita tuh curiga gitu. Ojo sampai pada saat kita menunggu janji Tuhan kita malah lari ke hal-hal yang enggak gitu ya. Daud juga ngomong gitu ya, jangan menyeret aku gitu ya. Ojo sampai kita tuh juga fake ambil Tuhan. Di hari Minggu kita tuh I love you Jesus. Di hari-hari berikutnya karena kita tahu jawaban doa kita gak dibales, gak ditanggapi ambil Tuhan, kita merasa kayak ya wes bye-bye Tuhan kayak gitu. Ojo sampai karena ambek Tuhan punya kita isak fake dan ambek teman-teman kita gitu loh. Ojo sampai gitu ada fake love gitu ya antara kita ambek Tuhan dan antara kita dan sesama gitu loh. Karena aku percaya
semuanya itu akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Amin. Nah itu sekian, terima kasih. Ya, terberkati ya dari semua sharingnya, mulai dari teman-teman yang tadi awal, ada Vincent, ada Steve, ada YS, ada Angie, kemudian lanjut Bu Cindy, dan akhirnya Bu Agnes. Aku percaya kayak setiap kata-kata yang keluar itu pasti akan menguatkan kita hari ini, malam hari ini. Mungkin bukan menguatkan, mungkin kita selalu dapat kekuatan baru, ataupun bahkan malam hari ini kita ditegur. Apakah kita menjadi orang yang mungkin menuntut ketika doa kita masih belum dijawab, ataupun kita nggak tahu itu jawaban doa atau bukan. Yang tadi aku dapat dari Cindy juga itu, tetaplah berpegang pada pengharapan. Kalau kita punya pengharapan yang benar, yaitu kita berpengharapan pada Tuhan, pastilah tujuan kita atau ujung hidup kita itu indah kayak gitu ya, pasti akan indah kayak gitu. Tapi jangan salah juga kalau kita bisa juga berpengharapan pada manusia ataupun berpengharapan pada yang selain bukan Tuhan Yesus, ujung-ujungnya pasti mengecewakan kayak gitu ya. Jadi malam hari ini yuk, aku ingin ngajak teman-teman mungkin yang malam hari ini masih merasakan kalau Tuhan itu kok nggak adil, Tuhan itu masih belum jawab doaku, aku 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Farisi yang cuma hanya mengkritik, menuntut setiap apa yang mereka tahu, mereka harus mendapatkannya. Apa yang manusia tahu, bagi orang Farisi itu yang paling benar. Enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, apapun caranya. Bahkan Tuhan itu bekerja di luar akal pikiran manusia kayak gitu ya. Jadi yuk malam hari ini sebelum kita tutup CG malam hari ini, aku ingin ngajak kalian juga saat teduh bentar untuk bisa mikirkan, benar gak ya aku hari ini itu sudah berada di tempat yang benar, apa yang sudah kita lakukan itu sudah benar atau belum, sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Jangan sampai setiap biji yang ditaburkan hari ini itu jatuh bukan di tanah hati yang subur, tetapi di tanah hati yang kering, yang berbatu-batu, bahkan jatuhnya di aspal kayak gitu ya. Kita nyanyikan satu lagu. Oke. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarmu Tuhan, di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di abad. Malam hari ini aku ingin mengundang teman-teman yang merasakan kosong selama ini, atau mungkin belakangan ini banyak masalah yang menghimpit, yang membuat kita itu jauh dari Tuhan, yang membuat kita merasa Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak sayang, Tuhan itu tidak pernah jawab doaku. Untuk teman-teman yang pernah merasakan seperti itu, malam hari ini aku ingin mengundang teman-teman untuk menaruh tangan di dada masing-masing. Siapapun yang pernah merasa kecewa, yang pernah merasa jauh, Tuhan kok nggak pernah jawab doaku. Taruh tangan di dada. Aku juga bisa minta para leader yang melihat anak-anak yang menaruh tangan di dada, minta tolong didoakan. Teman-teman yang online juga taruh tangan kalian di dada kalian yang merasa jauh dari Tuhan. Tuhan, kau tahu ya Tuhan, kau melihat ya Bapa setiap anak-anakmu ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, lawat ya Tuhan, sentuh sekali lagi ya Tuhan setiap hati-hati yang keras ya Bapa. Setiap pemikiran-pemikiran buruk akan Engkau ya Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Cinta mula-mula itu tidak akan hilang ya Tuhan. Apapun yang menghalangi ya Tuhan, setiap masalah, problem kehidupan ya Tuhan, kami mau menaruh itu di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau fokus ya Tuhan hanya kepada kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau fokus, setiap pengharapan itu hanya pada Engkau ya Tuhan. Setiap janji-janji itu ya Tuhan, kami akan pegang ya Tuhan sampai seumur hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji ya Bapak. Kami percaya Tuhan, setiap perkataanmu, setiap firman-Mu, setiap janji-Mu adalah ya dan amin ya Tuhan. Sentuh ya Tuhan setiap hati-hati yang keras ya Bapak. Malam hari ini ya Tuhan, Engkau curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Hadiran-Mu memenuhi ya Tuhan setiap orang-orang yang kering hari ini. Malam hari ini kami minta pencurahan Roh Kudus ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit, setiap sakit hati juga ya Tuhan, dipatahkan malam hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kinarala sikia dadadada. Kinarala sikia dadadada. Kiarala sikia dadadada. Percaya Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa, Engkau bukan yang melihat tahta atau apapun ya Tuhan, tapi Engkau adalah Bapa kami ya Tuhan yang mengasihi kami sama seperti anak kandung ya Bapa. Kinarala sikia dadadada. Maafkan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami memiliki pikiran-pikiran buruk ya Tuhan. Malam hari ini kami bertobat ya Tuhan. Kami minta maaf ya Tuhan. Mulai malam hari ini kami mau mengucap bahwa Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang terlalu indah ya Tuhan. Layakan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-Mu ya Tuhan. Kinarala sikia kamarala sikia bawa hidupku
Yes Tuhan. Ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi. Yes Tuhan, saat datang di altarnya, sujud dia. Kami mau datang ya Tuhan, altar-Mu ya Tuhan. Kami serahkan segalanya ya Tuhan. Yes. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebas. Dia ubah hidupku, baharui ya Tuhan, baharui hatiku, sesuatu mujizat terjadi, mujizat kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus malam hari ini ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, Kau telah menyentuh hati kami satu persatu ya Tuhan. Tidak ada yang terluput ya Tuhan, baik yang onsite maupun yang online ya Tuhan. Kau Allah yang baik ya Tuhan. Setiap apapun yang kami alami nantinya ya Tuhan, setiap musik kehidupan kami, setiap dari kami, mulut kami akan mengucap Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Setiap yang keluar ya Tuhan, itu akan memuliakan Engkau ya Tuhan. Pakai kami ya Bapa. Kami tidak mau berhenti ya Tuhan di titik ini ya Tuhan. Kami mau terus datang ya Tuhan. Kami mau terus mendekat pada Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan kami jauh ya Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan tanpa Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan. Berjalanlah di depan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Itu malam yang indah. Malam yang penuh dengan mujizat ya Tuhan. Penuh dengan kemenangan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Angie Tuhan. Tuhan, yuk minta tolong leader untuk sama-sama jadi kita masih tetap dalam hadirat Tuhan ya. Puji Tuhan bahwa percaya ya, saat kita berada di ajang yang tepat, itu kita nggak akan dibiarkan Tuhan, itu kita cuma jadi di sini-sini aja gitu loh. Tapi Tuhan mau kita tuh growing, Tuhan mau kita tuh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bersyukur di 229 kita boleh mengangkat satu leader lagi. Tuhan percayakan satu leader lagi di CG kita ini 229. Karena kan percaya nggak, satu kebetulan ya Tuhan taruh Angie dalam 229. Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan Angie. So bisa minta tolong Angie di tengah-tengah sini Angie. Kita bangkit berdiri aja ya. Kita bangkit berdiri aja. Minta tolong untuk para leader bisa maju. Kita mau tumpang tangan untuk Angie yang sudah Tuhan percayakan lagi untuk melayani Tuhan lebih lagi. Mari yang bisa berbahasa roh. Bapak di dalam Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan mendoakan Angie ya Bapak, di mana Engkau sudah pakai anak ini semakin lebih lagi Tuhan di dalam Engkau, terlepas dari segala masalah kehidupannya,
terlepas dari segala masa lalunya Tuhan, Kau nggak lihat itu, tapi Kau lihat hati yang mau Tuhan. Mungkin Angie merasa nggak mampu, tapi Angie hanya punya modal mau Tuhan melayani Engkau lebih lagi. Yang percaya urapan itu sekarang boleh turun atas Angie Tuhan. Buat biar sungguh Tuhan, namamu saja boleh dipermuliakan atas Angie Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun saat ini kami belum melihat, mungkin Angie juga belum melihat jawaban doa yang saat ini kita kumpulkan Tuhan. Tapi kami percaya Kau telah menyediakan tempat pada waktunya Tuhan Yesus. Pada saat Angie mau melangkah lebih lagi di dalam Engkau Tuhan, akan ada provider-Mu ada, bahkan memprovide Tuhan, ada provisi yang akan mengikuti Angie Tuhan. Kalau hatinya mau Tuhan berjalan dalam visi-Mu, kami percaya Tuhan bahwa Kau yang akan selalu menyertai langkah Angie ya Bapak. Angie Tuhan, Kau semakin urapi anak ini lebih lagi Tuhan. Kami serahkan Angie Tuhan, biar dia Tuhan pada saat dia melayani-Mu, Engkau dapati hatinya itu tulus Tuhan. Engkau selalu selidiki hati anakmu Tuhan, karena anakmu ini semakin hati Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, urapi dengan urapan yang baru, dengan hati yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus yang percaya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah manusia Tuhan, tapi karena Engkau yang memampukan ya Tuhan, Engkau yang membuat kami layak ya Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan. Pakai bukan jabatan kami ya Tuhan, bukan kekayaan kami ya Tuhan, tapi hati kami ya Tuhan. Hati kami rindu ya Tuhan untuk melayani-Mu ya Bapak. Hati setiap kami ya Tuhan mau ya Tuhan tidak fokus pada diri kami sendiri ya Tuhan, tapi kami mau memfokuskan pada hati-Mu ya Tuhan. Kesenangan-Mu ya Tuhan, yaitu banyak jiwa akan diselamatkan ya Tuhan melalui kehidupan yang kami ada ya Pak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, layakkan setiap kami ya Tuhan untuk sujud di altar-Mu sekarang hari ini ya Tuhan, untuk mempersembahkan ya Tuhan yang terbaik, yaitu hidup kami ya Tuhan. Pakai kami lebih lagi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan, untuk CG hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami pulang tidak sama dengan ketika kami datang ya Tuhan. Ada perubahan-perubahan ilahi ya Tuhan, akan kami lakukan juga ya Tuhan. Kami tidak mau berhenti di dalam mendengarkan firman Tuhan saja, tapi kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami melakukannya karena kami mengasihi. Terima kasih ya Bapak, kami juga meminta berkat ya Bapak untuk teman-teman kami yang sudah melayani hari ini ya Tuhan. Kau tambah-tambahkan ya Tuhan, api demi api ya Tuhan, kekuatan dalam melangkah ya Bapak, dalam melayani mereka tidak akan pernah capek ya Tuhan. Tidak akan ada yang namanya kehilangan api mula-mula ya Tuhan. Yang ada akan semakin besar ya Tuhan. Api yang tidak bisa ditahan ya Tuhan untuk melayani jiwa demi jiwa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan selesai ya Tuhan, usai cek malam hari ini ya Tuhan. Tapi kami tidak ingin ya Tuhan, hidup kami usai bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tuntun di setiap langkah kami ya Tuhan, kemanapun kami pergi, kami mau bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Mari teman-teman angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus yang akan membuat kita, memampukan kita, yang akan memberikan kita sukacita tiap hari, kekuatan demi kekuatan, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan amin. Yang jiwa-jiwa ya, amin ya. Jangan pulang dulu, jangan keluar dulu, ada pengumuman. Oh iya, ya thank you Kotan sudah ngingetin. Oke. Jadi ini kita santai-santai aja. Jadi kita ini asik liburan. Mungkin yang bingung, ya itu juga. Tadi juga bingung ya lo Angie ini kenapa? Jadi Angie ini sudah mengambil Lim ya? Mengambil komitmen gitu ya Cie, untuk mau lebih lagi gitu ya dalam melayani Tuhan. Dan aku percaya ini nggak cuma berhenti di Angie aja, tapi akan bakal ada banyak leader gitu ya. Karena memang gereja kita ini adalah gereja yang selalu bergerak gitu ya. Dan aku memang rindu kan kayak what's next gitu ya. Siapa lagi gitu ya. Siapa tahun depan lihat CUC lu, CGLC berapa C gitu ya. Atau CCD, CGL, nggak pernah tahu gitu ya Tuhan itu mau pakai kita sampai mana gitu ya. Oke, nggak sabar untuk melihat tuayan jiwa-jiwa dan tuayan leader-leader di Dodo yang lahir dari Dodo 9, amin. Oke, jadi
ada pengumuman sedikit gitu ya. Jadi kita ini ada beberapa mulai sibuk bulan-bulan Desember ini. Acara yang pertama adalah apa namanya? Itu apa pergi ya. Oh iya. Kita akan pergi gitu ya. Kita akan holiday tipis-tipis. Kita akan nginep Daud ya. Kita akan nginep Daud diajak juga. Jadi kita ngajak. Jadi kita 229 ini mau trip ke Batu gitu ya. Rencananya kalau Tuhan mengendaki ya, kita akan nginep semalam gitu ya toh. Nah, kemarin aku tuh sudah cari villa, aku sudah nemu 3 pilihan villa gitu ya. Tapi kembali lagi, jadi berapa orang isinya gitu loh. Jadi kemarin itu sudah ada beberapa yang sudah kayak confirm ke aku. Sebelumnya kan kita udah pergi kayak kemarin itu aku sempat tanya sounding gitu, ada yang bilang aku bisa Nes, aku bisa gitu ya. Itu sudah masuk 13 orang gitu ya. Nah, mungkin kan ada beberapa yang belum tahu karena aku memang belum bahas di grup. Karena biasanya di grup itu kan banyak yang silent gitu ya. Jadi kayak nggak ngerti mungkin ya karena sibuk juga jadi nggak bisa lihat handphone. Nah, jadi aku buka jadi 2-3 kita akan nginep semalam. Mungkin kita akan berangkat mungkin sore gitu ya. Karena mungkin yang Jumat itu ada yang masih kerja ya. Kita akan berangkat sore sampai malam. Nanti tergantung orangnya juga untuk transportasi. Aku tunggu itu ya apa namanya? Anak-anak kecil ya, list anak-anak kalian yang memutuskan untuk ikut paling nggak minggu ini. Jadi aku akan ngefixkan villa, jadi total apa jumlah kamarnya juga dan juga kita akan atur transportasi. Tapi sistemnya ini kita akan nanti urunan ya guys. Jadi nanti akan kita bagi dan aku akan nyari villa yang maksudnya affordable lah, maksudnya nggak terlalu mahal juga dan nyaman buat kita pasti ini ya, bersih. Nah itu pasti sih ojo sampai ya gitu ya. Ya aku tahu ya soalnya kan memang kita iya kayak tenang, kita nggak tidur di tenda guys, tenang jadi kayak gitu ya, enggak kita akan nyari villa yang nyaman gitu ya untuk transportasi dan villanya di mana akan mengikuti jumlah list. Tapi aku sudah dapat 3 villa yang available di tanggal itu, jadi tinggal milih tok gitu dan itu villanya oke gitu ya. Tapi tenang aja buat yang takut, kita akan lakukan swab. Jadi kita akan swab antigen gitu ya. Jadi sebelum berangkat kita akan swab demi kenyamanan bersama karena kita nginep sama-sama toh ya. Kita akan tetap prokes, oke? Karena memang ya berdoa nanti minggu-minggu depan ini sudah agak turun ya. Beberapa dari kita ini juga banyak ya dari familyku juga ada gitu loh yang lagi positif gitu ya. Jadi memang kita tetap harus berjaga-jaga karena memang COVID itu masih ada gitu ya. Untuk menjaga karena di rumah kan ya kita masih ada orang tua, masih mungkin aku ini masih ada casean gitu ya. Jadi kita juga tetap jaga diri dengan cara kita swab. Untuk swab ini kayaknya kita akan provide ya dari kas ya. Bapak ya. Lihat nanti ya, ini Bapaknya belum tahu. Jadi nanti gampang lah. Dan nanti juga akan tenaga medis. Nanti kita pakai apa? Tenaga medis yang buat swab kita. Jadi nggak cuma kita nge-swab pribadi, enggak. Jadi benar-benar valid gitu ya. Kita pastikan dan di sana pun kita tetap mau yang prokes ya. Memang harus enak prokes gitu ya, enggak apa-apa. Tapi ya memang makan masuk pakai masker ya, enggak gitu ya. Yang penting kan kita berangkat dengan aman gitu loh ya. Paling enggak tuh sih tenang antigen ini semuanya negatif gitu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan mengadakan Christmas outreach. Apa itu Christmas outreach? Aksi Natal gitu ya. Nah, di sini ada Valen nggak? Valen online nggak? Valen nggak online ya. Jadi kita itu rencanakan Christmas outreach. Christmas outreach ini sebenarnya gerakan dari gereja. Mungkin kita masih belum dapat gong dari coach gitu ya. Tapi karena aku ilmunya yang ngurusi Christmas outreach-nya gereja, jadi kita dapat kayak just new restart lah ya daripada kita nanti nunggu terakhir-terakhir gitu ya. Karena dia tahu sudah banyak. Jadi ada beberapa ya Lim ya dari apa Lim? Kamu Lim saya Christmas outreach yang mesti ngurusin Lim. DSC di bagian meeting-meetingnya Bapak Ibu itu aja. Jadi Christmas outreach itu ya pada kayak aksi Natal. Intinya itu kita nggak cuma merayakan dalam gereja, tapi juga membagikan kasih kayak gitu ya. Nah, gerakan ini kita akan mulai bersama-sama di seluruh Surabaya, Kemes Selatan, Barat, sama Timur. Itu tanggal 1 sampai 14 Desember. Jadi kita akan mulai tanggal 1 sampai 14. Ada apa saja sih? Yang pertama itu ada visit ke panti-panti jompo, panti asuhan, atau panti-panti lainnya juga kayak gitu ya. Yang kedua itu ada namanya itu pagelaran. Pagelaran itu tapi diadopsi oleh gereja kita. Itu kayak kita itu memberikan show kayak gitu loh. Christmas Carol di mall-mall. Jadi ada anak-anak Eagle Kids akan nyanyi-nyanyi di PTC, kok di PTC, di Pakuan Mall, terus di PCM. Jadi kita dikasih slot. Nah, yang ketiga adalah bakti sosial.
Bakti sosial ini apa? Bakti sosial bagi yang kemarin sudah datang ke gereja itu ada yang namanya kita itu beli kayak hampers atau paket sembako. Satu paketnya itu 100.000, isinya beras, 2 kaleng, sarden, minyak, bakmi, telur, kayak gitu ya. Dan sudah di package juga sama tas MSP. Jadi kita ini kerjasama dengan MSP. Jadi kita bisa membeli satu paket itu pasti akan tersampaikan langsung kepada orang yang membutuhkan. Nah, target kita bulan ini atau tahun ini adalah 3.000 paket. Wih, cek banyak, enggak juga. Karena CG kita itu sudah 1.000 lebih. Kalau satu CG aja menyumbang 3 paket, itu udah otomatis terpenuhi di luar jemaat. Jemaat ini udah ada beberapa yang nyumbang. Bahkan yang ya belum 1 minggu ya, itu banyak yang tanya, aku mau nyumbang ini, silakan kayak gitu ya. CG kita boleh menganut yang hampers, boleh kayak misalnya, yuk CG ini kita boleh dong, ayo kita rindu untuk memberikan 3 hampers atau 300.000. Kita boleh kayak urunan sama-sama satu CG 300.000, bukan satu orang ya, satu CG ya. Ataupun bisa juga selain itu kita visit ke panti. Nah, kemarin tuh ada info dari Valen juga, cuma lebih enaknya nanti mungkin Valen yang ya. Jadi Valen ini juga udah pernah datang ke panti dan melakukan aksi Natal. Jadi kita pun sekarang bisa diajak oleh Valen. Karena Valen pun ya nggak banyak ya. Ya. Jadi dia sama teman-temannya itu memang biasa tiap Natal itu ke panti gitu loh. Nah, waktu dia dengar gini, dia tuh agak buta. Mana kita? Karena dia cuma 5 orang dan beberapa memang kita kenal ya, karena pernah jadi di tempat kita juga gitu loh. Nah, kemarin sempat kita discuss kayak ya nggak ada salah gitu loh, karena kita akhirnya sudah nemu panti gitu ya. Nah, tapi memang waktu sempat meeting leader kapan hari, kita tuh kayak pengen kita ke panti tuh nggak cuma kayak kita sekali tok terus begitu kita gitu loh, kayak ya gereja pun juga berharapnya kita tuh nggak cuma ke panti tuh hit and run, jadi kayak ya, datang happy tuh tadi tuh kita nggak kelihatan lagi. Nah, kemarin tuh kayak ada ide juga untuk kita tuh datang 2 kali. Jadi hari pertama itu mungkin kita bareng di Valen itu ya, yang kedua kita akan datang lagi. Nah, jelaskan lagi rencananya. Jadi kalau yang ini kan MSP juga kerjasama dengan GMS ya, Surabaya Barat. Itu ada 10 panti yang akan diadopsi oleh Eagle Kids dan AOG. Jumlah kedatangannya itu 2 kali setiap panti. Yang pertama buat apa? Yang pertama itu buat perkenalan. Contohnya seperti apa? Ya ada games, ada ibadah, seperti biasa. Yang kedua ini ngapain sih? Yang kedua ini lebih ke arah emosional kayak gitu ya. Kayak misalnya setiap anak-anak di sana itu nanti akan diberikan kado personal. Jadi ada yang kayak list pertanyaan dulu. Tahun ini kamu ingin apa, mau apa? Nanti mereka yang isi, terus kita yang provide. Cuma kalau yang di pantinya Valen ini yang itu anaknya lumayan banyak. Jadi kemungkinan kita nggak bisa seperti itu. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang punya ide atau apa, silakan monggo. Jadi perinduan kita sih 2 kali untuk visit kayak gitu ya. Jadi kayak yang pertama itu memang setiap orang bisa lah kayak gitu, ngadain ibadah, terus ngasih sumbangan apa. Yang kedua itu yang membuat anak-anak itu jangan sampai ngerasa mereka itu sendirian di Natal atau cuma ramenya pas Natal aja. Tetapi setelah itu apa, what next kayak gitu loh. Mungkin kita bisa meninggalkan kayak surat yang benar-benar kita tulis personal untuk mereka. Kamu semangat ya, Tuhan tuh sayang kamu. Ini mungkin ada dia sedikit buat kamu atau apa kayak gitu. Ada sentuhan emosionalnya kayak gitu. Jadi kapan dilakukan? Kalau nggak salah tanggal 15. Iya, tanggal 15 jam 4 sore sekitar ya. Nah, dan di sana ketika kita melakukan itu, minta tolong juga nanti kalau kita ke sana ada tim fotografer atau dokumentasi, karena itu akan ditayangkan di gereja. Nanti jadi akan dikirim ke gereja dan akan Sebenarnya batasnya 14 Desember. 14 Desember batas pengumpulan karena Natalnya untuk timur dan selatan itu tanggal 18. Nah, kepinginnya itu diumumkan juga pas di selatan dan timur. Tetapi kalau memang nggak bisa, ya nanti kita umumkan di puncak acaranya ya 24-25 di SCC gitu ya. Iya, kalau mau tahu ini dari Valen tuh Panti Asuhan House of Hope. Jadi itu di Sambisari gitu loh. Nah, itu katanya cukup banyak, anak 57. Iya. Nah, itu jadi kayak kemarin pikirkan apa kita klasifikasi jadi kayak diambil
Oke. Thank you, Charles. Gak apa-apa. Gak apa-apa. God bless you. See you, Charles. Hati-hati. Oh, kayak beberapa kayak dari oh iya sorry ya itu jadi kayak pengen umur segini sampai sini tapi takutnya dikesan jangan kayak apa lu kok pengen ngambil ada ini cerita kayak gede kayak gitu karena ini tapi terlalu banyak sih 57 itu banyak tapi itu memang nggak cuma anak-anak kecil kok tapi juga ada orang-orang besar juga Ya, range-nya adalah kalau nggak salah itu sampai SMA ya mungkin ya. bentar ya. Atau nggak tahu sih, ya 57. Samaria itu sudah ada yang adopsi juga dari CGB kalau nggak salah. Oh, It's okay ya. Oh enggak. Oh. Iya ya. Oh. Harusnya nggak apa-apa sih. Tapi udah diadopsi. Nggak apa-apa ya. Double. Pokoknya koordinasi sama yang pantinya. Jadi oh, itu anak-anak luar pulau ya. Oh. Nah, dan juga untuk setiap panti asuhan itu memang gini, ada yang boleh, ada yang enggak. Bukan berarti kita yang milih ya, tetapi kita itu mengajukan, kita sebagai anak Tuhan yang bergereja di Marsyaron, Surabaya Barat, mau visit apakah boleh, karena ada beberapa panti yang sudah ada naungannya, dan mereka menolak, menutup diri. Jadi, jangan sampai kita juga pinginnya berbuat baik, tapi malah ada beda persepsi, kayak gitu sih. Jadi kita perlu pastikan juga, makanya itu sekarang tim yang Christmas Outreach ini membuat Google Form untuk boleh nggak sih panti ini di visit kayak gitu, karena nggak semua panti mau gitu. Kita utamakan panti-panti yang memang Kristen ya, jadi baru nanti yang di luar Kristen. Soalnya masa-masa seperti ini agak ya nanti takutnya ada kristenisasi lah apa itu agak susah dan itu memang terjadi. Jadi kita memang mau melindungi lah, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Itu sih teman-teman. Jadi nanti mungkin ada teman-teman yang mau ikut, feel free ya, langsung ngomong aja. Gitu. Jauh. Kita rasa tetap di Valennya ya. Iya. Karena Valen sudah koordinasi juga. Ya, jadi kayak ya daripada kita ya. Ini sudah House of Hope. Desa Mintari gitu. HOH. Oh. Nanti Memang ada banyak list yang di grup ya, list yang untuk ikut trip dan list yang untuk join Christmas ini. Nah itu. Nanti kita lihat situasi aja. Apa ini anu acara juga enaknya ngapain? Kalau ada mau ide enggak apa-apa. Betul. Jadi enggak terpaku itu sih. Cuma kita itu memang pinginnya itu kayak ada sentuhan bukan cuma ngasih barang dan pergi, tapi ada sentuhan emosional untuk anak-anak di dalam panti. Entah itu saling mendoakan, saling cerita atau apa gitu. Itu, oke. Itu teman-teman. Kalau gitu kita foto dulu boleh? Ayo kita foto, mungkin yang online juga masih ada. Kalau mau yang online mau join boleh. Yuk. Iya itu. Kita transport ke Batu. Batu ya. Masih nanti kita lihat jumlahnya dulu. Soalnya kalau kita pakai bus itu perlu supir toh. Perlu supir dan nginep. Iya, kalau enggak kita nggak bisa kemana-mana. Nah itu. Iya, ibu mau healing. Sudah tahu rencananya mau kemana ini sudah. Ayo. Yang online minta tolong punya. Iya, BNS tuh ya, itu hari pertama ya kita ke BNS ya. BNS tahu. Oke, Grayson, halo Grayson. Mainan. Hai. Vincent, mungkin Steve. Mantap Vincent. Steve. Chelsea ya, Where are you, man?
Steve, Victor, and Evelyn mungkin bisa. Oke, yuk kita kayak biasa ini pakai ngajun, kita berdiri di sini. Oke, yuk teman-teman. Ayo, ayo. Mimiknya. Oh iya, ini balik di sini ya. Ini kok isu gini ya? Dibawa masukin apa? Oh iya iya iya. Ya apa kita mau makan kayak Nes jam 10 Nes. Oke, yuk siap ya. Ini kita nggak bisa duduk. Iki yang sini apa? Kurang bawah. Ini saya. Oh ya. Oh gini loh Pak, gini. Iya. Maaf. Loh ini apa ya terus? Iya lah yo. Gini. Iya nggak apa-apa dulu ya. Mundur deh. Ini nih. Itu kayak itu ganti. Itu lah beda itu ganti background ya Tuhan. Ulang Loh. Oh, minggu lalu. Oh, dan yang ini ya. Nanti ini nanti. Ya, Pak, ini kita lihat mana? Ya. Yang atas. Ini siapa? Sopo. Batas tok loh. Cewek berdiri, Cek. Oh, berdiri ya kita ya. Cewek mana? Ya. Kayak aku mundur dah ya. Mundur. Aku mundur. Mundur. Dah, wes pas. Orang kanan ya, apa sih? Nanti kan foto ini lagi ya. Iya. Ya wes. Ayo. Itu yang paling kanan kosong. Kosong ya. Vincent bisa bilang. Yang ngeklik siapa? Vincent. Oh, Ilim. Vincent. Oh, Ilim. Oke, Ilim. Vincent. William sing foto. Oh, ke Ilim, guys. Ayo on cam, guys. Iya, dengkul. Udah. Di sana, oke. Ya, udah. Atas ya. Kunci agak mundur sedikit. Oke. Saya agak mundur. Aduh, dengkulnya Pak. Dengkulnya lumayan tuh. Atas. Lagi ya. Biasa. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Thank you ya yang Thank you semua. Bentar, jangan See you, bye-bye. Thank you guys. Bless guys. Thank you. You guys. Thank you. Bye semuanya. Bye. Bye. Bye Steve. Oke, lihat kamera bawah. Lihat kamera bawah. Udah ditembak lagi belum ya? Semua lemak bergelang. Bentar, sabar. Dari bawah. Ini. Ayo berposisi siap. Oke, 10, 9. Lama juga ya. Lumayan ya guys. Bentar. Loh, kok ini enggak kelihatan? 5, 4, 3. Thank you. Lagi. Bentar ya, sabar. Ya, 10, 9, 8. Iklan counter pin rasanya. Ayo guys. Enggak kelihatan. 2, 1. Ayo lah Api ya? Oke. Caca taruh mana ini? Taruh yang pas online aja. Sini. Oh iya. Sini. Iya. Kita kembalikan Karena mau dipakai guys. Ada coach for.
Apa sih? Dua kali ke panti asuhan ini.